saya Ikri Iksanul dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Oke, langsung soal kasus. Anda adalah seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Berikut adalah data operasional saat ini per bulan. Yang pertama, harga jual rata-rata per cup 30.000, biaya variabel per cup 12.000 dalam kurung bahan baku, kemasan, dan lain-lain. Yang ketiga, total biaya tetap per bulan 45.000, sewa dalam kurung sewa tempat, gaji karyawan, listrik, dan wifi. Yang keempat, volume penjualan saat ini 3.000 per cup. 3.000 cup per bulan. Oke, pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnis. Yang pertama, opsi A, strategi efisiensi, mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik. Namun, biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal. Dalam kurung diasumsikan harga jual tetap. Yang kedua, opsi B, strategi ekspansi, meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk renovasi dan live music guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Anda sebagai konsultan diminta, yang pertama, analisis kondisi saat ini, menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi, menghitung titik impas dalam kurung break even point dalam unit dan rupiah. Hitung laba operasi saat ini dalam kurung apakah mereka sedang rugi atau untung. Yang kedua, analisis perbandingan opsi. Hitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi A. Hitung BEP baru dan proyeksi laba opsi B. Yang ketiga, rekomendasi manajerial. Berdasarkan angka yang didapat, opsi mana yang harus dipilih pemilik? Jawaban, kondisi saat ini diketahui harga jual rata-rata per cup 30.000, biaya variabel per cup 12.000, total biaya tetap per bulan 45 juta. Volume penjualan saat ini 3.000 cup per bulan. Yang ditanya, yang pertama, hitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi. Yang kedua, hitung titik impas dalam kurung break even point dalam unit dan rupiah. Yang ketiga, hitung laba operasi saat ini dalam kurung apakah mereka sedang rugi atau untung. Jawaban yang pertama, margin kontribusi per unit. Margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi biaya variable. Margin kontribusi sama dengan 30.000 dikurang 12.000 sama dengan 18.000. Oke, yang kedua, rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit garis miring harga jual. Rasio margin kontribusi 18.000 dibagi 30.000 sama dengan 60%. Yang ketiga, titik impas break even point dalam unit. BEP, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BEP sama dengan 45 juta dibagi 18.000 sama dengan 2.500 cup. Yang keempat, titik impas dalam rupiah. BEP dalam rupiah sama dengan BEP dalam unit dikali harga jual. BEP dalam rupiah sama dengan 2.500 dikali 30.000 sama dengan 75 juta. Laba operasi saat ini. Oke, laba operasi sama dengan dalam kurung volume penjualan dikali margin kontribusi per unit dikurangi biaya tetap. Laba operasi sama dengan dalam kurung 3.000 dikali 18.000 dikurangi 45 juta. Laba operasi sama dengan 54 juta
dikurangi 45 juta sama dengan 9 juta. Oke. Analisis perbandingan opsi. Opsi A, strategi efisiensi. Diketahui, yang pertama, biaya tetap baru 45 juta dikurangi 5 juta sama dengan 40 juta. Biaya variabel per cup baru sama dengan 14.000. Dalam kurung, karena bahan baku organik lebih mahal. Yang ketiga, volume penjualan tidak berubah. Sama dengan 3.000 cup. Ditanya, yang pertama, hitung BAP baru dan proyeksi laba untuk opsi A. Jawaban, yang pertama, margin kontribusi per unit opsi A. Margin kontribusi sama dengan harga jual dikurangi harga biaya variabel. Margin kontribusi sama dengan 30.000 dikurangi 14.000 sama dengan 16.000. Yang kedua, titik impas. Dalam kurung break even point dalam unit opsi A. BAP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BAP sama dengan 40 juta dibagi 16.000 sama dengan 2.500 cup. Yang ketiga, titik impas dalam operasi. Dalam rupiah, opsi A. BAP dalam rupiah sama dengan BAP dalam unit kali harga jual. BAP dalam rupiah sama dengan 2.500 dikali 30.000 sama dengan 75 juta. Yang keempat, laba operasi opsi A. Laba operasi sama dengan, dalam kurung, volume penjualan dikali margin kontribusi per unit dikurangi biaya tetap. Laba operasi dalam kurung 3.000 dikali 16.000 dikurangi 40 juta. Laba operasi sama dengan 48 juta dikurangi 40 juta sama dengan 8 juta. Opsi B, strategi ekspansi. Diketahui, yang pertama, biaya tetap baru 45 juta ditambah 15 juta sama dengan 60 juta. Yang kedua, volume penjualan diharapkan naik 40%. Dibagi 3.000 per cup dikali 1,40 sama dengan 4.200 cup. Ditanya, yang pertama, hitung BAP baru dalam proyeksi laba untuk opsi B. Oke, jawabannya yang pertama adalah margin kontribusi per unit. Opsi B. Margin kontribusi tetap sama, yaitu 18.000 per unit. Dalam kurung, harga jual dan biaya variabel tetap tidak berubah. Yang kedua, titik impas break even point. Dalam unit opsi B. Yang pertama, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. BAP sama dengan 60 juta dibagi 18.000 sama dengan 3.333 cup. Yang ketiga, titik impas dalam rupiah. Opsi B. Yang pertama, BAP dalam rupiah sama dengan BAP dalam unit dikali harga jual. BAP dalam rupiah sama dengan 3.333 dikali 30.000 sama dengan 100 juta. Oke. Yang keempat, laba operasi. Opsi B. Laba operasi sama dengan, dalam kurung, volume penjualan dikali margin per unit dikurangi biaya tetap. Laba operasi sama dengan, dalam kurung, 4.200 dikali 18.000 sama dengan dikurangi 60 juta. Laba operasi sama dengan 75.600.000 rupiah dikurangi 60 juta sama dengan 15.600.000 rupiah. Rekomendasi manajerial. Diketahui, yang pertama, opsi A. Strategi efisiensi memberikan laba sebesar 8 juta, tapi tidak meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, opsi B. Strategi ekspansi. Memberikan laba yang lebih tinggi, yaitu 15.600.000 rupiah, dengan meningkatkan volume penjualan yang signifikan. Rekomendasi, berdasarkan perbandingan laba dan analisis BAP, opsi B, strategi ekspansi lebih menguntungkan karena menghasilkan laba yang lebih besar. Meskipun dengan biaya tetap yang lebih tinggi, jika pemilik yakin bahwa renovasi dan live music dapat menarik pelanggan dan meningkatkan volume penjualan secara signifikan,
maka opsi B adalah pilihan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.